Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rizik dari kelas SI 1 semester 2 dengan NIM 2021 01210006. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar jawaban ujian mata kuliah analisa proses bisnis. Baiklah, langsung saja ya. Nomor satu, di sini kita ada DFD tentang perusahaan rental mobil yang saya buat. Eh, saya akan menjelaskan sedikit di sini. Yang pertama, pelanggan jika ingin menyewa itu harus mengisi data pesewa. Yang pertama, isi formulir, nama lengkap, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian divalidasi sesuai eh, kartu tanda penduduk ya, sesuai KTP. Kemudian data tersebut dikonfirmasi, data diri tersebut dikonfirmasi. Kemudian data diterima oleh perusahaan rental mobil. Kemudian pelanggan yang ingin menyewa eh, bisa memilih fasilitas yang sudah disediakan ya. Yang pertama tipe mobil, yang kedua jumlah sewa mobil, apakah hanya satu mobil atau lebih dari satu mobil. Yang ketiga ada pilihan dengan sopir atau tanpa sopir. Kemudian jika pelanggan sudah memilih fasilitas tersebut, eh, fasilit, data tersebut akan dimasukkan ke perusahaan rental mobil. Nah, kemudian pelanggan harus melakukan pembayaran. Jika pembayaran sudah dilakukan, sudah selesai, perusahaan rental mobil akan mengkonfirmasi ketersediaan fasilitas dengan pesanan yang sesuai dengan pelanggan. Jika konfirmasi sudah selesai, konfirmasi ketersediaan sudah sesuai dengan pesanan pelanggan, maka perusahaan rental mobil akan memberikan mobil tersebut kepada pelanggan. Jadi, mobil siap dirental. Oke, baiklah. Selanjutnya ada data diagram ya dari Alip Stenkar, data penyewaan bulan Juni. Ini saya buat sendiri, ini contohnya ya. Jadi, kita mendapatkan data pada hari biasa dan hari libur. Nah, ini kita mempunyai data jumlah sewa mobil. Di sini ada entitas sopir, tanpa sopir, lebih dari satu mobil, dan satu mobil. Oke, baiklah kita lanjut ke hari biasa dulu ya. Yang pertama kita bahas. Di hari biasa ada 3 orang yang menyewa dengan sopir. Kedua ada 2 orang yang menyewa dengan maaf. Ada 2 orang yang menyewa tanpa sopir di hari biasa. Lalu kemudian ada orang yang menyewa lebih dari satu mobil pada hari biasa. Dan terakhir em, ada 2 orang yang menyewa satu mobil pada hari biasa. Kemudian kita lanjut di hari libur. Di hari libur kita melihat eh, 5 orang yang menyewa dengan sopir. Kemudian ada 6 orang yang menyewa tanpa sopir di hari libur ya. Kemudian di hari libur ini ada 4 orang yang menyewa lebih dari satu mobil. Jadi 4 orang ini masing-masing menyewa lebih dari satu mobil ya. Yang terakhir ada 7 orang yang menyewa satu mobil. Jadi ada 7 orang yang menyewa pada hari libur menyewa satu mobil saja. Seperti itu. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi objek dan tools-toolsnya. Yang pertama, perancangan terstruktur. Perancangan terstruktur adalah aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam satu perencanaan untuk dapat diimplementasikan. Yang kedua, perancangan berorientasi objek adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dalam sistem perangkat lunak. Contohnya itu mencakup sistem informasi atau sistem yang lainnya. Nah, tools yang digunakan itu yang pertama tools yang digunakan oleh perancangan terstruktur yang pertama ada DFD atau kita sebut data flow diagram seperti yang sudah saya tampilkan pada nomor pertama. Yang kedua ada kamus data, yang ketiga ada entity relationship diagram atau ERD. Yang terakhir ada state transition diagram. Kemudian perancangan berorientasi objek mempunyai tools Object Oriented Analysis atau OOA dan Object Oriented Design atau OOD. Yang kedua ada Object Modeling Technique OMT
Dan ketiga, Object Oriented Software Engineer atau UUSI. Kemudian yang terakhir ada Unified Modeling Language. Oke, baik. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.